Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Salam Buna. Terima kasih untuk kesetiaannya tetap menanti BW mulai. Terima kasih banyak ya. Maaf untuk ketidaknyamanannya dan kita bersyukur kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Bahkan ada beberapa saudara-saudari kita yang sudah lama nggak kelihatan hari ini hadir. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Apakah Bapak Ibu sedang dalam perjalanan ataupun mungkin dalam persiapan karena besok ada perayaan bersama dengan keluarga. Ya, mungkin ada yang mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan untuk menghargai keberadaan kebudayaan besok yang mungkin di beberapa keluarga kita masih melekat dengan segala kegiatannya. Ya, kita percaya Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya kita memiliki identitas dan keberadaan kita diperlukan untuk menunjukkan bahwa kehadiran kita bukan sebagai orang yang anti dengan apa yang dikatakan sebagai budaya. Ya, kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat, nggak ada masalah. Ya, yang penting selama tidak mengambil bagian dalam beberapa hal yang sifatnya ritual, karena kita semua sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, sebuah prinsip kerajaan Allah yang diingatkan bahwa untuk kita berada di tengah-tengah kegiatan, melihat, menyaksikan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau untuk mengambil bagian, bahkan mengikuti ritual, tentu bukan bagian kita. Ya, karena bagian kita adalah hal-hal kerajaan Allah, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian terkasih, seturut dengan apa yang harus kita lakukan hari ini dalam persiapan besok, mari sama-sama kita satu dalam doa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Urapi kami semua, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersepakat, dan Roh Kudus terima kasih untuk campur tangan kuasamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Pujian yang akan saya share liriknya berikut ini. Seperti serindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah seperti sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah hatiku, ku rindu menyembah. Sayangku, sekau Tuhan hatiku, ku rindu. Yesus, pasang hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Yesus, kekuatan dan sayangku, menuju
Hatiku rindu menyembahmu. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, berarti bagi Yesus. Oh, segalanya bagi. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus, lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Biarlah kita sama sebagaimana pujian ini memiliki jiwa yang rindu akan Tuhan dan hasrat hati kita adalah untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar menyembah dalam konteks pujian penyembahan, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari agar nama Yesus Kristus tetap ditinggikan dan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Untuk itu sejalan dengan itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama membuka Alkitab kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung buka perikop yang baru ya. Terima kasih ya Buni. Satu Tawarikh pasal yang kelima adalah bagian yang akan kita baca hari ini. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henoch, Palu, Hezron dan Karmi. Keturunan Henoch, keturunan Henoch, keturunan Yoel ialah Semaya. Anaknya, anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mikha. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeel kepala, lalu Zakaria dan Bela bin Azaz bin Serma bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer
dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon. Dan sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salha. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua, juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut pokok mereka ialah Mikhael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. 7 orang itulah anak-anak Abigail bin Huri bin Yaroah bin Gilad bin Mikhael bin Yerisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Gimi ialah salah seorang kepala pokok mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas dan yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafish, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkat ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor. Juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala pokok mereka: Hever, Yisei, Ariel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala pokok mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkat mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, apa yang bisa kita bahas mengenai hal ini? Kalau kemarin dari 1 Tawarik 1 sampai pasal yang keempat, kita diingatkan dari semua silsilah-silsilah itu bahwa kita harus fokus kepada segala perbuatan yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, pasal 5 ini memberi penekanan kepada apa? Kalau kita bisa lihat ya Bapak Ibu di ayat yang ke-10, lalu kemudian ayat 18 sampai 22 ya, silakan dikasih tanda ayat 10, lalu kemudian ayat 18 ya sampai 22. Ini bicara mengenai mengapa suku Yehuda menjadi inti dari umat pilihan Allah. Jadi seperti ada umat pilihan Allah nih segini. Ya misalnya umat pilihan Allah segini. Nah di dalam umat pilihan Allah itu ada bagian intinya ini yang di hitam.
Ini yang lingkaran ini adalah umat pilihan Allah. Ya kita semua. Tetapi di dalam lingkaran umat pilihan Allah ini ada bagian intinya di bagian dalamnya. Ya. Padahal sesungguhnya kalau dibicara mengenai hak kesulungan ya Bapak Ibu, ya, lalu bicara mengenai anak sulung dari Yakub itu adalah Ruben, ya. Dan selain itu juga keturunan Ruben dicatat sebagai para pejuang yang luar biasa. Yang saya sebut tadi di ayat 10, 18 sampai 22 itu adalah masa perjuangan suku Ruben ketika mereka melawan orang Hagri. Tapi tentu seharusnya yang menjadi perhatian kita ya adalah bukan tentang bagaimana wah ini siapa nih dan bagaimana, tetapi bagaimana penyertaan Allah yang menghasilkan semua prestasi dan pencapaian mereka. Ya, kalau kita bisa lihat di ayat 20 sampai ayat yang ke-22, ini adalah pencapaian prestasi mereka dari suku keturunan Ruben. Ya, bagaimana mereka bisa mengambil ini itu dan lain sebagainya. Semuanya ya, ini semua prestasi-prestasi mereka. Ya. Ketika mereka setia kepada Allah, maka yang membuat mereka berhasil dari semua prestasi dan karya-karya mereka itu, peperangan-peperangan mereka itu justru adalah karena penyertaan Allah yang terjadi karena mereka setia. Intinya gitu. Jadi kalau kita setia, kita mendapatkan inti dari hasil kesetiaan kita, yaitu prestasi-prestasi yang kita dapat. Penyertaannya itu adalah bagaimana sebagai jaminannya gitu. Sama seperti halnya suku Yehuda tadi. Ada umat pilihan Allah, terus ada suku Yehuda dan keturunan yang berprestasi. Sama ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita gitu ya. Lalu kemudian di dalam sikap hidup yang seperti itu ada intinya sebenarnya. Nah, inti dari kesetiaan kita itu itulah yang akan memberikan jaminan kita mendapatkan hasil dari kesetiaan kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika mereka setia, disitulah mereka yang membuat mereka selalu menang dalam setiap pertempuran. Ya, demikian juga saudara dan saya. Dalam setiap hal kan selalu ada pertempuran mulai dari diri sendiri dan juga pergumulan dengan orang-orang di sekitar kita termasuk pekerjaan. Belum lagi untuk hal-hal yang lain. Pergumulan dari tubuh kita ketika kita masih belum mengalami mujizat kesembuhan, pergumulan dari jiwa kita ketika kita masih mengalami kebimbangan dan gampang selalu mendapat kecemasan, dan pergumulan tentang kerohanian kita, pergumulan pertumbuhan rohani kita, ya. Nah, untuk tiga aspek ini aja yang ada di dalam tubuh, di dalam diri manusia, tubuh, jiwa dan roh. Ini tiga aspek ini juga masing-masing punya pergumulannya sendiri. Tetapi di antara tiga ini tetap ada inti dari setiap pergumulan itu apa? Tetap setia. Ya. Tetapi ketika mereka berubah setia Bapak Ibu, tidak pandang bulu. Dari begitu banyaknya perjuangan dan juga penyertaan Tuhan yang benar-benar nyata nih ceritanya. Ternyata tetap aja mereka akan digiring ke pembuangan. Kalau kita baca di ayat 25 sampai 26, ada kata tetapi di sana. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah, ya, dengan mulai berzina, artinya dengan mulai melakukan dan berani. Nah, berzina ini kenapa dikatakan berzina? Ini yang Abu Namo sampaikan. Ketika kita mengambil bagian dari ritual, melakukan sesuatu tindakan dari ritual, hati-hati saudara. Di mata kita manusia, oh nggak apa-apa. Kita ini kan makhluk sosial. Masa kita eksklusif? Betul. Abuna dan Abuni setuju akan hal itu. Karena kerabat kami juga ada beberapa yang masih merayakan, tapi sekarang sudah tidak seperti dulu. Karena memang sudah percaya Yesus. Nah, kalau sudah percaya Yesus,
Kalau sudah ambil sakramen perjamuan kudus yang sifatnya itu mengikat, bagaimana tubuh jiwa roh kita dan kehidupan kita itu terafiliasi dengan tubuh dan darah Kristus. Dasar firmannya adalah itulah sebabnya ketika Saulus ketemu sama Allah pertama kali dalam bentuk sinar terang di Damsyik, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Lalu kemudian apa saudara yang dialami? Dia jatuh karena ada suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia bergumam dalam hati dan bertanya-tanya, siapa nih engkau nih Tuhan? Dan dari balik suara itu dilanjutkan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebelumnya apa yang dilakukan Saulus? Saulus itu membunuh Stefanus. Ya, lalu menganiaya semua murid-murid Yesus dan termasuk pengikut-pengikutnya. Dari mana mereka bisa tahu, Saulus bisa tahu? Dari ketika pertemuan di dalam sinagog-sinagog atau pertemuan ibadah di setiap rumah-rumah yang mengangkat tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Itulah yang membuat Saulus bertobat. Dia baru sadar bahwa orang-orang yang sudah mengangkat dan mengaku dengan mulut lidahnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian dia minum perjamuan kudus, itu terikat. Jadi sekalipun dia bukan yang menyiksa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, tetap dia secara langsung dan tidak langsung juga menyiksa Kristus. Karena yang dia siksakan murid-muridnya. Kristus ini sudah naik ke surga. Jadi apa yang kita bisa dapatkan? Menjadi Kristen, umat pilihan Allah, itu adalah di permukaan. Tetapi di balik permukaan ini ada intinya di dalamnya. Kalau hanya Kristen saja di permukaan, apa bedanya sama Kristen mohon izin KTP? Yang hanya sekedar identitas sama sibuk ke gereja. Everybody can do that. Semua orang bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita menjadi Kristen yang menyadari bahwa saya adalah bagian dari Allah. Ada inti bagian dari Allah yang ada di dalam diri saya. Yaitu apa? Tubuh dan darah Kristus. Yuk taruh sama-sama, taruh tangan di dada Bapak Ibu. Ada bagian dari inti di dalam diri Allah yang juga ada pada diri saya. Yaitu roh Allah sendiri melalui tubuh dan darah Kristus. Karena kan Kristus itu adalah perwujudan inkarnasi dari roh Allah menjadi daging. Maka ketika kita mengangkat tubuh dan darah Kristus yang dalam tanda kutip orang dunia mengatakan, oh ritualnya orang Kristen seperti itu ya. Katakanlah iya, ritualnya seperti itu. Tata caranya seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, tanpa mengurangi rasa hormat dan kekaguman akan nilai kebudayaan. Kalau misalnya kita ada di dalam sebuah perayaan, nggak masalah kita ada di situ. Melihat, menyaksikan, menemani. Karena sampai sekarang masih ada beberapa yang mungkin masih melakukan hal seperti itu. Lalu kita diundang karena kita adalah kerabat, kita sahabat, nggak apa-apa. Tapi tidak mengambil bagian inti dari perayaan itu. Karena semua hal itu ada intinya. Jangan sampai, ya saya bicara sebagai hamba Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai kita akhirnya melupa akan bagian inti dari kita gitu. Jadi memeriahkan suasana, memeriahkan acara, gak ada masalah. Tetapi ketika masuk ke dalam ritualnya itu yang harus dipertimbangkan, masak-masak ya dengan cara yang bijak. Supaya apa saudara? Apa yang dilihat oleh manusia nggak apa-apa, tapi ternyata bagi Allah kamu sudah berzina. Karena itu juga yang dilakukan oleh suku ini.
yang sudah banyak sekali mengalami penyertaan Tuhan. Sudah banyak sekali prestasi-prestasi dan berkat-berkat yang dituai. Tapi hanya karena kurang teliti, kurang bijak mempertimbangkan, sehingga mungkin mereka sudah mulai. Katakanlah mereka tidak akan langsung berubah setia, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba berubah setia gitu. Mungkin awal-awalnya terlibat dari hal-hal sedikit sampai akhirnya melibatkan diri. Nah, seperti bagian apa yang dilakukan di sakramen perjamuan kudus kita, setiap hal kan punya sakramennya sendiri ya, punya ritualnya sendiri gitu. Jadi keberadaan kita sebagai makhluk sosial yang ikut menyemarakan dan memeriahkan, tentu itu harus, karena kita harus jadi saksi Kristus di sana. Kita harus jadi terang yang selalu ada di mana pun kita berada. Tetapi kita tidak mengambil bagian yang sifatnya kegiatan ritual. Ya, sebagai hamba Tuhan, kami mau mengingatkan dan menghimbau supaya apa? Supaya ini tidak terjadi pada kita. Supaya jangan sampai Allah nanti memandang kita, engkau berzina dari saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar ya. Awalnya padahal semuanya udah bagus gitu ya. Tapi ternyata endingnya kok nggak baik. Ya nggak benar. Jadi kita bisa menyimpulkan ternyata sekalipun mungkin kita mengawali startnya tuh kurang baik lah. Tetapi yang tidak kalah penting nih, mengakhirinya harus baik, harus benar. Ini yang kita bisa belajar dari Bani Ruben dan keturunan-keturunannya. Awalnya kan baik sebagai anak sulung, yang artinya semua hak kesulungan itu sebenarnya bagiannya. Istimewa lah gitu. Tetapi belum tentu juga menjadi sebuah keuntungan pada akhirnya. Karena Bapak Ibu, setelah hak kesulungan itu tidak diterima, maka Bani Ruben pun akhirnya apa? Mengalami pembuangan. Demikian juga dalam perjalanan iman kerohanian kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Sebagai yang sudah mengatur segala sesuatunya dan mengizinkan kita memiliki awal yang baik ketika apa? Ketika kita mengenal pribadinya. Banyak orang-orang hari-hari ini mengawali bersama Yesus dengan awal yang baik. Semuanya serba lancar. Mengawali tahun baru. Tentu harapan kita semua adalah kita awali dengan yang baik. Kita awali dan kita jalani dengan baik. Dari apa yang kita baca ini, kita diingatkan hari ini. Jangan sampai karena ketidaktelitian kita dan kurang bijaknya kita, akhirnya kita malah mengakhiri dengan tidak baik. Makanya Bapak Ibu, kalau dari kesimpulan ini kita baru diingatkan ya bahwa di 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 itu kan ditulis. Paulus ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa saudara memelihara iman. Ya, yang namanya memelihara berarti apa? Inti dari kekristenan kita itu adalah bagaimana kemurnian iman kita yang terafiliasi dengan tubuh dan darah Kristus ini tidak tercampur aduk dengan hal yang lain. Disinilah esensi bahwa ketika Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukankah kita semua adalah orang-orang yang bukan hanya merindukan berkat-berkatnya saja, tetapi kedatangannya kali yang kedua? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu?
Boleh sama-sama pejamkan mata, taruh tangan di dada. Betapa aku merindukanmu Tuhan Yesus. Sambil tetap pejamkan mata, tolong renungkan apa yang saya sampaikan berikut ini. Sekali lagi, dalam perjalanan iman kerohanian kita bersama dengan Tuhan Yesus, memiliki awal yang baik tidaklah cukup. Mengawali tahun yang baru ini, mengawali dengan hal yang baik tidaklah cukup. Kita semua perlu terus memperhatikan kemurnian, pertumbuhan kerohanian kita masing-masing. Dan memelihara inti dari hubungan kita dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen yang percaya bahwa karya salibnya itu telah menebus dosa kita sebagai manusia. Agar kita dapat mengakhiri setiap pertandingan demi pertandingan sampai kepada pertandingan iman sesungguhnya kita akhiri dengan baik. Ada begitu banyak pertandingan ketika kita harus melakukan setiap hari. Kita bertanding dalam memikirkan segala sesuatu. Kita bertanding dalam memutuskan segala hal. Kita bertanding dalam berbuat segala sesuatu. Bertanding dengan desakan pikiran dan juga perasaan yang terus dicoba dilemparkan oleh si jahat. Kita bergumul dan bertanding untuk bisa menang dan memenangkan kebenaran dan inti dari kebenaran itu sendiri. Biarlah dengan apa yang kita baca hari ini kita diingatkan. Apa yang kita pandang sesuatu baik, hendaklah jangan sampai dipandang buruk oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mencemari inti dari kekristenan kita. Jangan sampai di mata manusia enggak masalah, tetapi bagi Allah kita sama saja dengan berzina. Jadilah berkat bagi setiap saudara kita yang mungkin ikut memeriahkan, tetapi bukan menjadi bagian dari kegiatan yang sifatnya mengambil sebuah inti dari kepercayaan setiap pribadi sebagai manusia. Saudara dan saya telah ditebus oleh darah Kristus. Saudara dan saya harus berani untuk memperkatakan, aku telah ditebus oleh darah Kristus. Ini bukan tentang boleh atau tidak boleh saja, tetapi ini bicara mengenai prinsip kerajaan Allah. Karena saudara dan saya adalah bagian dari kerajaan Allah. Satu saat nanti kerajaan yang akan datang, kerajaan yang akan ditinggikan dan ditegakkan di atas muka bumi ini. Dan dia yang sang empunya kerajaan itu akan turun ke dunia menjemput semua orang-orang warga kerajaan sorga yang akan diangkat dan diangkut bukan kepada pembuangan, tetapi ke dalam kerajaannya yang kekal dan penuh dengan damai sejahtera. Janganlah sampai hanya karena satu, dua dan lain hal kita melupakan inti dari kekristenan kita, yaitu jati diri kita. Sehingga yang awalnya baik, tetapi hanya karena hal-hal kecil di mata Allah, kita menjadi pribadi atau calon warga kerajaan surga yang mengakhiri dengan tidak baik. Biarlah damai sejahtera Kristus tinggal di dalam hati kita saat ini dan menjaga kemurnian pikiran kita masing-masing, menjaga keaslian kita, bagaimana kita sebagai orang-orang yang memiliki terang Kristus. Kalau Tuhan izin kita ada di sana, kita harus menjadi terang, tetapi bukan mengambil bagian di dalam apa yang bukan berasal dari terang itu sendiri. Biarlah Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya, memberikan keberanian untuk mengakui Yesus Kristus adalah Allahku dan aku telah ditebus olehnya. Darahnya tercurah bagiku. Dan kehidupanku sampai hari ini adalah karena aku setia di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya penyertaannya melebihi dari kata sempurna.
mujizatnya banyak aku alami. Dan biarlah apa yang sudah kita mengerti hari ini, kita bisa start dengan yang baik dan kita akhiri dengan yang baik. Kita awali dengan yang benar, kita akhiri dengan yang benar. Sebab firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jangan sampai kita keluar dari bagian inti ini. Karena inti kekristenan adalah hidup di dalam Kristus dan tidak keluar dari Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukalah tangan saudara, terimalah janji Allah untuk memenuhi tahun ini sebagai tahun dengan berkat-berkat yang spektakuler. This year is a year of spectacular blessings. Bagaimana Allah berjanji dan janji itu layak untuk diterima oleh kita yang percaya dan mau tetap tinggal sebagai inti dari umat pilihan Allah. Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kebenaran, masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Indah pada waktunya sampai janji Tuhan digenapi. Kita semua yang mungkin masih mengalami pergumulan, namun disegarkan dan dikuatkan kembali. Yang masih menanti jawaban, namun dikuatkan kembali bahwa kita boleh percaya rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Kita yang masih menunggu kesembuhan dan tetap beriman bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita yang sakit disembuhkan. Sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berkegiatan dan selamat beraktivitas. Jangan lupa semua yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita sebagai jemaat Allah yang setia. Biarlah di BW ini Tuhan Yesus menemukan kita bukan hanya sebagai umat pilihan Allah saja, tetapi kita adalah inti dari umat pilihan Allah itu sendiri. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Terima Terima kasih kasih Abuna, Abi, Abu, Bapak Ibu semua. semuanya. Bapak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Amin. Semua. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga sudah sabar menunggu tadi kami mengenai jaringan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Abuna Buni. Ya, Bapak Ibu kalian yang terkasih, sampai jumpa nanti. Kami akan kabarkan mengenai perkembangan BW, ya. Jangan lupa untuk cek juga di YouTube. Saya dan Abuni akan berunding sejenak. Hari ini akan ada kabar di BW. Silakan lihat di grup BW. Ya, itulah sebabnya di grup BW kami sangat menyarankan dan ingatkan kembali hanya untuk semua seputar info BW supaya tidak tertimpa-timpa dengan hal-hal yang lain. Ya, saling mendoakan satu sama lain, saling memberi kabar. Tapi untuk konten-konten video, gambar dan lain sebagainya, mohon izin kalau misalnya ada yang lupa mungkin kekirim langsung Abuna hapus bukan apa-apa supaya tidak menimpa dengan info-info yang lainnya ya. Untuk info seperti itu di luar BW bisa ditaruh di grup-grup yang sebelah ya, nggak masalah ya, cek grup sebelah aja. Tapi untuk grup ini supaya kita bisa tidak ketinggalan informasi. Bapak Ibu terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk Abuni Kartika, Ibu Femi, Ibu Juli, dan juga Pak Jusman, Bu Lingga, Bu Mariana, Bu Nancy, Bu Sinai, Bu Yani, dan juga Bu Ayen, dan juga Bu Heriana, kemudian Ibu Irma, Bu Lani, Pak Mardani, dan juga Bu Sekar, Ibu Marta, Bu Mimi, Pak Musa Lembang, Bu Rika, Bu Risma, dan Bu Leli.
Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga yang kalau hari ini sudah mulai seru-seruan ya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Terima Ya, kasih Bunda. Ibu Buni. Bunda. Amin. Terima kasih.